Tugas keempat, hukum administrasi negara. Baik, perkenalkan, saya atas nama Yuriskawanti, NPM 091058041915. Kelas B semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Langsung saja, yang pertama, jelaskan kedudukan pemerintah berdasarkan hukum publik dan hukum privat. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat, badan hukum adalah kumpulan orang, yaitu semua yang di dalam kehidupan masyarakat dengan beberapa perkecualian sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagaimana manusia yang memiliki hak-hak dan kewenangan seperti kumpulan orang dalam suatu badan hukum, perseorangan terbatas, perusahaan, perkapalan, perhimpunan, atau sukarela, dan sebagainya. Dalam kepustakaan hukum dikenal ada beberapa unsur dari badan hukum, yaitu yang pertama, sekumpulan orang atau organisasi yang teratur. Kedua, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum. Dan yang ketiga, adanya harta kekayaan yang terpisah. Kedudukan pemerintah dalam hukum publik dalam perspektif hukum publik negara adalah organisasi jabatan, dan dari jabatan-jabatan kenegaraan ini ada jabatan pemerintahan. Perbedaan hukum dan organ-organnya menurut Penwich, yaitu badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan, harta kekayaan yang dimana badan hukum ini melakukan perbuatan melalui organ-organnya yang mewakilinya. Indro Harto menyebutkan bahwa lembaga-lembaga hukum publik itu memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum perdata. Yang kedua, sejarah lahirnya asas administrasi negara. Sejak dianutnya konsepsi welfare state yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara, dan untuk mensejahterakan ini, pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan inisiatif sendiri melalui Friends Hermesen, ternyata menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga negara. Karena dengan Friends Hermesen muncul peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dan rakyat, baik dalam bentuk onrogmatic, overhead state, detournement de pouvoir, maupun dalam bentuk willekeur, yang merupakan bentuk-bentuk penyimpangan tindakan pemerintah yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga negara. Guna menghindari atau meminimalisasi terjadinya benturan tersebut, pada tahun 1946, pemerintah Belanda membentuk komisi yang memimpin oleh De Monti yang bertugas memikirkan dan meneliti beberapa alternatif tentang verhoging rechtsbescherming atau peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang. Pada tahun 1950, Komisi De Monti kemudian melaporkan hasil penelitiannya tentang verhoging rechtsbescherming dalam bentuk Algemene Beginselen van behoorlijk bestuur atau asas-asas umum pemerintah yang baik. Hasil penelitian komisi ini tidak seluruhnya disetujui pemerintah, atau ada beberapa hal yang menyebabkan beberapa pendapat antar Komisi De Monti dengan pemerintah yang menyebabkan komisi ini dibubarkan oleh pemerintah. Kemudian muncul Komisi Van de Grinten yang juga bentukan pemerintah dengan tugas yang sama dengan De Monti, namun komisi kedua ini juga mengalami nasib yang sama, yaitu ada beberapa pendapat yang diperoleh dari hasil penelitiannya tidak disetujui oleh pemerintah, dan komisi ini pun dibubarkan tanpa membuahkan hasil. Agaknya pemerintahan Belanda pada waktu itu tidak sepenuh hati dalam upaya mewujudkan peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara. Terbukti dengan dibubarkannya dua panitia tersebut,
Ditambah pula dengan munculnya keberatan dan kekhawatiran di Nederland terhadap AAUPB karena dikhawatirkan asas-asas ini akan digunakan sebagai ukuran atau dasar pengujian dalam menilai kebijakan-kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, ternyata hasil penelitian De Monchi ini digunakan dalam pertimbangan putusan-putusan Raad van State dalam perkara administrasi. Dengan kata lain, meskipun AAUPB ini tidak mudah memasuki wilayah birokrasi untuk dijadikan sebagai norma bagi tindakan pemerintahan, tetapi tidak demikian halnya dalam wilayah peradilan. Seiring dengan perjalanan waktu, keberatan dan kekhawatiran para pejabat dan pegawai pemerintahan tersebut akhirnya hilang. Bahkan sekarang sudah diterima dan dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Nederland. Kemudian fungsi dari asas administrasi negara. Yang pertama, asas kepastian hukum. 2. Asas kemanfaatan. 3. Asas ketidakberpihakan. 4. Asas kecermatan. 5. Asas tidak menyalahgunakan wewenang. 6. Asas keterbukaan. 7. Asas kepentingan umum. 8. Asas pelayanan yang baik. Kemudian penjelasannya. A. Asas kepastian hukum. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi justisiable atau pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. B. Asas kemanfaatan. Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. C. Asas ketidakberpihakan. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Yang kemudian D. Asas kecermatan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. E. Asas tidak menyalahgunakan wewenang, penyalahgunaan wewenang oleh badan dan atau pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang dan atau tidak sewenang-wenangnya. F. Asas keterbukaan adalah asas melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. G. Asas kepentingan umum merupakan asas yang menghendaki agar pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum seperti kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. H. Asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.